Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa kajian Magelang yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi Sehatmu, yaitu sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Tentunya bersama pakarnya, yaitu Ustadz Muhammad Nasiruddin Emma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Jadi di era sekarang ini memang kita harus selalu lebih banyak menjaga imun, menjaga iman, dan tentunya agar pemirsa juga bisa menikmati channel kajianmu ini. Iya. Dan alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas salah satu tokoh Muhammadiyah, di mana tokoh ini merupakan politisi sekaligus ulama, Ustaz ya. Yeah. Mungkin beberapa kalangan sudah mengetahui, tetapi juga banyak sekali generasi-generasi muda kita, bahkan mungkin jamaah-jamaah kita yang belum mengetahui siapakah tokoh tersebut dan pelajaran apa yang bisa diambil dari tokoh Muhammadiyah yang satu ini. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang salah satu tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Fakih Usman. Nah, tentunya Kiai Haji Fakih Usman ini mungkin di pelajaran-pelajaran Muhammadiyah sudah diterangkan panjang lebar ya. Yeah. Cuman untuk mereview kembali siapa sih tokoh tersebut, bagaimana kiprahnya bagi bangsa dan juga bagi agama, tentunya di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Ustadz mungkin bisa menceritakan bagaimana sih tokoh tersebut sehingga layak untuk kita bahas pada pagi hari ini. Ya, menariknya yang namanya Kiai Haji Fakih Usman itu sosok Muhammadiyah memang pemberani. Dia asli dari Gresik, dekat Surabaya. Ketika usia 18 tahun, dialah satu-satunya orang Gresik yang berani menerima kedatangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu-satunya. 18 tahun. 18 tahun. Masih muda sekali. Ya. Dan beliau wajar menurut saya, karena memang dia adalah anak seorang pedagang namanya Usman Iskandar. Nah, karena anak pedagang dan yang bersangkutan juga suka sekali yang namanya bisnis, itu berani betul. Biasanya kan orang-orang bisnis kan suka spekulasi kan. Tapi ini mampu. Beda dengan yang lain. Ya, berani betul. Risikonya banyak. Yang pertama, mau tidak mau, yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun-tahun akhir beliau hidup itu kan tampak sekali, ya, kesan negatifnya pun kan ditampak-tampakkan, termasuk di wilayah Jawa Timur. Tapi beliau berani menerima kedatangan Kiai Haji Ahmad Dahlan di rumah yang bersangkutan. Sehingga dengan semacam itu, maka ya, keberanian itu yang ternyata beraninya itu tidak sekadar berani saja. Beliau juga memang menyiapkan diri semacam menjadi, saya memang pemberani, saya harus menjadi orang yang sukses, saya harus menjadi pimpinan dan layanan semacam itu. Yang bersangkutan itu berani betul untuk tidak sama dengan orang lain lah. Kebanyakan orang Gresik itu kan memang suka kalau di pesantren, termasuk Kiai Haji Fakih Usman di pesantren. Tapi tidak sekadar itu, dia mempelajari dengan cukup serius yang namanya bahasa Arab. Tahu betul itu, dan beliau ilmu pengetahuan juga suka sekali, sehingga ketika mendengar nama Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pemahaman baru terhadap ajaran Islam, beliau tertarik dan kemudian mencoba itu. Dan itu yang menjadikan beliau dijuluki sang pemberani dari Gresik ya, Tat ya. Ya. Ini sangat menarik sekali, Tat. Di usia 18 tahun dia seorang pedagang
berani menerima tokoh yang waktu itu kontroversial ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentunya kan kalau kita sebagai anak muda apalagi perdagangan biasanya kan orang takut untuk wah ini kalau saya kedatangan tokoh lama-lama dagangan saya nggak laris, apalagi dia anak muda itu. Jadi memang sangat luar biasa sekali Kiai Haji Fakih Usman ketika mudanya saja sudah sangat luar biasa. Dan tentunya kalau tadi Ustadz katakan bahwa Kiai Haji Fakih Usman ini pernah mondok kemudian memperdalam ilmu agama, ternyata ketika saya juga pernah membaca nih, ternyata beliau juga seorang politikus ya tadi. Ya. Ini bagaimana nih seorang ulama kemudian satu sisi menjadi politikus, kan jarang-jarang terjadi. Ini ada di diri Kiai Haji Fakih Usman. Bisa diceritakan ini perjalanannya bagaimana ini? Nah, beliau itu memang orang Muhammadiyah awal mulanya itu. Tapi begitu masuk di Muhammadiyah, mau tidak mau keasikan beliau kaitannya dengan bisnis sampai dengan memiliki galangan kapal, memiliki banyak usahanya, banyak sekali yang dia usahakan. Nah, beliau terbiasa mengorganisasi para pedagang, para pengusaha. Dan setelah itu mau tidak mau dia tahu politik, mau tidak mau bagaimana kemudian, dan beliau kemudian terjun mau tidak mau. Ketika di awal mulanya beliau itu ya paling tampak, beliau itu paling kuat ketika beliau kemudian menggantikan seorang Kiai Haji Mas Mansur yang pada waktu itu dulu menjadi konsul di Jawa Timur dan kemudian dipercaya oleh umat Muhammadiyah pada waktu itu menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Akhirnya mau tidak mau kan ke Jogja. Yang menggantikan siapa? Ya beliau ini, seorang Fakih Usman. Dan mau tidak mau beliau, oh ternyata di Muhammadiyah penting sekali yang namanya politik, itu yang kemudian mau tidak mau beliau hanya semacam itu. Dan politik pada saat itu mau tidak mau ya paling tampak adalah Masyumi. Dan Masyumi itulah yang kemudian, dan beliau yang tampaknya selain mungkin semacam Pak Natsir, Pak Isa Angsori, ya ini termasuk yang dari Jawa Timur adalah Kiai Haji Fakih Usman ini. Tampak sekali politiknya. Dan itu beliau sampai dengan 2 kali atas nama Masyumi, wakil dari Masyumi, beliau menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Menteri Agama. Ya. Wakil dari Masyumi ya. Dan menjabat 2 kali. 2 kali. 2 kali. Biasa sekali. Ya. Kebetulan pada waktu itu Republik Indonesia Serikat. Nah, mewakili hanya kemudian yang pertama itu pada Kabinet Halim. Itu tahun 49 sampai dengan tahun 50. Tapi kemudian yang kedua pada Kabinet Wilopo tahun 52 sampai dengan 53. Jadi 2 kali beliau menjadi Menteri Agama atas nama Masyumi pada waktu itu. Masyumi. Ya. Jadi berarti ini sangat luar biasa sekali ya, seorang Fakih Usman ini berarti memang betul-betul kesadarannya sebagai ulama dan juga kesadarannya sebagai umat Islam harus berpolitik ini memang betul-betul tumbuh awalnya ketika beliau masuk di Muhammadiyah. Iya. Berarti memang ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama. Intinya umat Islam itu jangan sampai buta akan politik, mengambil politik tetapi untuk jalan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang mungkin dijalani oleh beliau Kiai Haji Fakih Usman. Sangat luar biasa sekali pemirsa, kisah perjalanan Kiai Haji Fakih Usman ini, dan ini bisa menjadi inspirasi kita bersama, tentunya generasi muda, bahwa belajarlah sungguh-sungguh ilmu agama, kemudian tetapi juga jangan melupakan bahwa pemerintahan ini butuh orang-orang yang berilmu untuk mengelola sebuah pemerintahan. Jadi jangan anti dengan politik, tapi jadikanlah politik menjadi sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baik pemirsa, tadi sudah
diceritakan bagaimana Kiai Haji Fakih Usman, salah seorang ulama dan juga politikus, perjalanan hidup ketika muda sampai dengan politisi. Dan kita akan membahas kembali beberapa poin-poin menarik di diri Kiai Haji Fakih Usman ini, sambil berjemur ya Ustaz ya. Baik, untuk menjaga kesehatan kita gitu kan. Ya. Kan kalau biasanya era-era kayak gini kan dianjurkan untuk banyak berjemur gitu. Siapa tahu dengan berjemur itu nanti virus-virus yang ada di tubuh bisa hilang gitu. Ya. Baik, begini, Kiai Haji Fakih Usman ini kan juga salah satu tokoh Muhammadiyah dan beliau kalau tidak salah itu juga salah satu penggagas atau ketua tim perumus kepribadian Muhammadiyah ya Tad. Ya. Mungkin bisa diceritakan Tad, kepribadian Muhammadiyah itu seperti apa dan kenapa kok harus ada perumusan yang digagas oleh Kiai Haji Fakih Usman ini? Baik, memang yang jadi beliau itu masuk di Muhammadiyah mulai dari wilayah Jawa Timur dan kemudian menjadi pimpinan pusat. Beliau selalu saja menjadi pimpinan pusat. Nah, termasuk ketika tahun yaitu perjalanan politik dan politik Indonesia pada waktu itu amat mengkhawatirkan. Di Orde Lama semacam itu, beliau merasa betul sebagai seorang politisi melihat umat Muhammadiyah yang kesulitan mengekspresikan keberagamaannya. Beliau semacam itu, tapi penting sekali ini untuk difasilitasi. Dan kemudian muncullah ide beliau sewaktu ada sebuah training, sebuah pengajian intensif di Ramadan. Beliau memberikan pengajian apa itu kepribadian Muhammadiyah. Nah, beliau memberikan rumusan yang sederhana sekali dan menjadikan kemudian yang ikut pengajian pada waktu itu tertarik. Nah, ternyata pengajian itu selesai memang, tetapi di pemikiran orang-orang yang ikut tidak selesai. Ini penting sekali untuk dirumuskan. Maka kemudian muncul gagasan bagaimana apabila rumusan tentang apa itu kepribadian Muhammadiyah dirumuskan secara resmi dan menjadi edaran resmi dari pimpinan pusat Muhammadiyah kaitannya dengan itu. Hanya beliau kemudian dipercaya. Baik, sekalian aja yang menggagas siapa dulu Pak Kiai Fakih Usman. Baik, beliau yang menjadi ketua dan kemudian yang menjadi anggota cukup banyak itu. Ada yang termasuk, ada ahli hukumnya, ada yang ahli agamanya, ada semuanya terekrut. Ada 7 orang yang beliau menjadi ketuanya. Dan rumusannya cukup menarik. Dan itu ditarget. Karena mulai beliau memberikan pengajian itu tahun 60, usahakan tahun 62 itu sewaktu Muktamar Muhammadiyah 50 tahun dari tahun 12 sampai dengan tahun 62, 50 tahun bisa diresmikan, bisa diedarkan, kemudian menjadi rumusan resmi dari organisasi Muhammadiyah. Dan alhamdulillah beliau mampu untuk itu, hanya jadilah itu menjadi rumusan resmi Muhammadiyah. Apa itu kepribadian Muhammadiyah? Nah, ini tentu saja kita sebagai umat Muhammadiyah memungkinkan untuk browsing apa itu kepribadian Muhammadiyah, yang mau tidak mau menjadi panutan warga, termasuk amal usaha Muhammadiyah untuk bagaimana bersikap kaitannya dengan persoalan politik, tapi juga persoalan-persoalan kebangsaan yang lain semacam itu. Dan rumusan ini ketika tahun 60-an dicetuskan, ya, masih relevan ya diterapkan warga Muhammadiyah dan organisasi Muhammadiyah di era-era sekarang ini. Mungkin kalau menurut saya malah ketika kekeringan spiritualitas itu tampaknya agak jauh dari yang diberikan amanat, maka itu semakin akan terasa kebutuhan akan itu. Sehingga ketika kalau sudah gampangnya sederhananya ijo royo-royo tampaknya nggak jadi masalah, tapi ketika kemudian tampaknya kering kerontang, nah itu jadi penting sekali untuk orang warga kita kemudian mengkaji kembali apa itu kepribadian Muhammadiyah yang semacam itu.
Berarti sangat luar biasa sekali ini seorang Kiai Haji Fakih Usman merumuskan kepribadian Muhammadiyah dari tahun 60-an dan ternyata di era sekarang masih menjadi pedoman kita dalam bermuhammadiyah, baik itu berpolitik dan lain sebagainya. Berarti dia memiliki wawasan yang luar biasa seperti itu ya Kiai Haji Fakih Usman ini. Dan untuk hal yang menarik lainnya dari Kiai Haji Fakih Usman ini, ceritanya ini beliau pernah terpilih ya sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, seperti itu ya. Ya. Ini di tahun berapa ya? Jadi beliau itu ya tahun 62, tidak tahun 65, tidak, kemudian tahun 68. 68. Nah, 68 itu beliau sebagai ya orang senior betul. Orang senior di Muhammadiyah, politisi yang pernah 2 kali menjabat sebagai Menteri Agama. Nah, ketika Muktamar Muhammadiyah, beliau kemudian mau tidak mau dipandang orang ini paling tepat, dan alhamdulillah pada waktu itu tahun 68 Muktamar itu mendaulat, meskipun beliau tidak sebagai orang yang paling banyak terpilih jumlah suaranya, tapi beliau kemudian mau tidak mau sebagai senior, beliau yang diberi kepercayaan untuk menjadi ketua. Kemudian hanya sayangnya beliau sewaktu menjadi ketua itu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, dan kemudian begitu beliau terpilih dalam keadaan sakit, beliau kemudian menghendaki baik ya semacam formatur pimpinan pusat Muhammadiyah pada waktu itu diminta oleh beliau untuk rapat di rumah beliau, karena beliau mau tidak mau harus berobat ke luar negeri. Nah, beliau kemudian kita harus secepatnya bertemu dan membicarakan beberapa hal yang paling penting, dan alhamdulillah beliau jadi memimpin rapat itu di rumah beliau sendiri. Kemudian disepakati 2 hal pada waktu itu. Yang pertama kaitan dengan program 3 tahun yang akan datang, ringkasnya seperti apa, dibuat seringkas mungkin. Dan yang kedua, siapa pengganti beliau, karena beliau mau tidak mau akan ke luar negeri untuk berobat. Nah, kemudian disepakatilah pada waktu itu ada 2 orang yang diajukan. Yang pertama Profesor Rosidi, yang kedua Kiai Haji A.R. Fakhrudin. Nah, kemudian dalam rapat itu sepakat mereka. Untuk bagaimana ini? Ya sudah 2 orang ini. Tapi ternyata begitu rapat itu selesai, hari berikutnya beliau mau terbang ke luar negeri, wafat. Nah, kemudian muncul PMO di Muhammadiyah. Kita harus menetapkan siapa pengganti resmi pimpinan pusat Muhammadiyah sebelum mayat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah itu dikebumikan. Oh, berarti ini Kiai Haji Fakih Usman ini ketika terpilih jadi ketua itu enggak hitungan bulan atau tahun ya? Tidak. Hanya seminggu. Ya. Kemudian beliau wafat. Setelah itu dituntut untuk memilih ketua pengganti sebelum Kiai Haji Fakih Usman dikebumikan. Itu. Oh. Hanya mau tidak mau kan sebelum Kiai Haji Fakih Usman dikebumikan, ada rapat mendadak, mau tidak mau kita harus siapkan siapa yang akan menggantikan sebagai ketua. Hanya disepakati bersama baik, diminta Pak A.R. Fakhrudin. Pak A.R. Fakhrudin pada waktu itu, saya bersedia apabila itu hasil dari tanwir. Nah, ini belum tanwir, ini harus dipastikan. Jadi Pak A.R. bersedia kalau itu hasil tanwir. Ya. Tapi karena memang tidak memungkinkan, maka oleh anggota yang lain diminta harus ini seperti paling itu, tidak itu sementara. Sampai dengan tanwir, dan begitu tanwir berikutnya semuanya sepakat memilih Pak A.R. Fakhrudin dalam tanwir itu. Artinya perwakilan dari seluruh Indonesia hadir dan kemudian menyepakati semacam itu. Ternyata Pak A.R. Fakhrudin bukan main, pemimpin berikutnya dengan kesungguhan yang bukan main,
tidak sekadar satu periode berikutnya, ternyata sampai dengan 32 tahun. 32 tahun. Pak Air Farudin menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi yang sebelumnya itu Kiai Haji Fakih Usman itu hanya seminggu, Ya. digantikan Pak Air Farudin selama 32 tahun. Dan Ya. ini yang paling singkat diteruskan yang Paling panjang, paling lama ya, paling 32 iya. tahun. Iya. Ini memang hasil dari musyawirin waktu itu memang menghendaki Pak AR kembali ya yang menjadi pimpinan setelah Iya. itu ya. Ya, artinya setiap muktamar beliau lagi, karena pada waktu itu kan kebetulan masih 3 tahunan. Masih 3 Muktamar itu 3 tahun. tahunan. Iya, iya. Tahun 85 yang terakhir 3 tahunan itu yang di Solo. Setelah itu baru 5 tahun. Nah, tahun 1990 Pak AR tidak bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai ketua. Nah, beliau semacam itu ya. Pak AR berakhir di situ. Ya, Jadi memang kalau kita simpulkan kembali bahwa intinya Kiai Haji Fakih Usman ini adalah salah satu ketua terpilih tersingkat. nah boleh. Masa jabatan hanya 1 minggu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dia kembali. Baik. Dan yang ini yang menarik lagi nih kaitan dengan Kiai Haji Fakih Usman ini kan pernah jadi tokoh kontroversial. Ya. Pernah dijuluki oleh masyarakat ini menjadi londo silit ireng gitu. Ah, betul. Nah, ini Ya. maksudnya seperti apa? Bagaimana kok bisa-bisanya ada orang kemudian menjuluki beliau londo silit ireng gitu? Nah, ini ungkapan masyarakat terhadap pilihan sikap dari Fakih Usman. Jadi Fakih Usman itu berani betul, berani kepada siapapun apabila dia yakin itu benar, berani beliau. Nah, itu yang oleh orang-orang sekitarnya yang pada waktu itu tuh ya bersifat tradisional menyebut, wah ini kalau menurut kita semuanya sikap-sikapnya sikap-sikap londo. Sikap-sikap londo. Sikap-sikap londo kan serba kita juara, kita merdeka, kita yang kuasa. Nah, modelnya Kiai Fakih Usman kan semacam itu. Nah, tapi ya itu kulitnya mau tidak mau ya, dan kemudian dikatakan sebagai silitnya itu ireng itu. Semacam itarnya ungkapan dari masyarakat karena keberanian dari seorang Fakih Usman sampai dengan yaitu tahun 22-23 pada waktu itu sempat kok rumah beliau yang ada di Gresik itu dilempari batu. Dilempari batu oleh masyarakat karena apa itu? Londo silit ireng itu kita usir, tapi beliau tetap mau tidak mau nggak jadi masalah. Saya benar kok, yakin keberanian waktu itu dalam hal yang seperti apa? Kok ada londo silit irengnya itu kan kayak kesannya itu antek Belanda atau bagaimana gitu loh? Bukan itu ya? Sikap dan sifat mungkin ya. Beliau itu punya kebiasaan pada waktu masih muda, beliau itu antara Gresik ke Surabaya hampir setiap hari pakai mobil beliau. Semacam itu artinya belum zamannya beliau sudah biasa semacam mobil. Iya. Semacam itu karena kepentingan beliau mengurus usahanya yang bermacam-macam. Dan itu yang menjadikan kemudian ini memang betul-betul londo. Orang-orang menyebut itu londo. Pola hidupnya mirip orang-orang Belanda. Tapi ini kaitannya hal-hal yang positif ya, positif, yang negatif ya. Nah, termasuk beliau sendiri, meskipun beliau itu pendidikan formalnya tidak, tapi alhamdulillah anak-anak beliau pendidikan formalnya juga bagus-bagus. Sampai dengan tercatat bahwa anak beliau itu ada 5 diantaranya sewaktu beliau wafat itu semuanya sudah doktor. Sudah doktor? Iya. S3 semua? Iya. Artinya pada waktu itu tahun 68 itu. Berarti dia juga dalam mendidik anak itu juga luar biasa? Iya. Mementingkan pendidikan ya, dan semacam itu. Meskipun beliau, saya memang tidak sampai dengan formalnya tinggi, tidak, tapi beliau kemudian anak saya yang harus. Ini jadi inspirasi kita bersama nih, seorang ulama, politikus, pimpinan pusat Muhammadiyah dengan semua kesibukannya bisa menjadikan anak-anaknya orang yang punya pendidikan tinggi dan menjadi dokter namanya. Ini kan pasti ada sesuatu yang menarik lagi. Dan ini ada di diri Kiai Haji Fakih Usman yang bisa kita teladani bersama.
Pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah, itu tadi sejarah singkat tokoh hebat kita di Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Fakih Usman, seorang ulama, seorang politikus, seseorang yang pernah menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang tersingkat dan bisa menjadikan anak-anaknya menjadi doktor. Ini patut kita teladani perjuangannya untuk bangsa, perjuangannya untuk agama. Ini patut kita contoh bersama. Dan tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa juga bisa meneladani Kiai Haji Fakih Usman ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga beragama. Dan pemirsa sekalian, alhamdulillah lokasi yang sekarang kita tempati ini adalah lokasi SMP Muhammadiyah 2 Candi Mulyo. Ya, saya tambahi aja, saya termasuk orang yang menjadi saksi terhadap kesungguhan dari SMP Muhammadiyah 2 Candi Mulyo untuk menyiapkan ke depan. Ini kepala sekolahnya juga orang yang cukup optimis, prospektif, sungguh-sungguh, bukan main. Itu saya juangnya luar biasa, Pak. Saya percaya ini ke depan insya Allah. Hanya percayakan warga Muhammadiyah, terutama yang di daerah Candi Mulyo, untuk anak-anaknya di SMP Muhammadiyah 2 Candi Mulyo. Tadi infonya siswanya insya Allah terus bertambah ya tadi? Terus bertambah, alhamdulillah. Ini berarti SMP Muhammadiyah Candi Mulyo ini betul-betul tumbuh. Jadi tidak hanya stagnan tetapi juga berkembang luar biasa ya. Semoga ini semakin berkembang lagi dan tahun besok juga muridnya semakin bertambah lagi, sukses untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan juga memajukan pendidikan di daerah Candi Mulyo ini ya. Baik pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah, tampaknya sudah sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan bersama Ustadz Muhammad Nasiruddin MA, dan tibalah kita di penghujung acara. Kami atas nama moderator, apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan, kami mengucap mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga channel ini selalu membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Menambah ilmu. Amin. Dan tentunya menambah wawasan kita untuk sesi-sesi agama, sesi-sesi tokoh, dan juga sesi-sesi yang lainnya. Amin. Itu saja yang bisa kita aturkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.